Seseorang yang gagal menyenangkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari dan setiap saat melalui segala perbuatan dan di dalam segala situasi tidak akan dapat menyenangkan Tuhan dalam kegiatan pelayanan yang Tuhan percayakan, saudara. Tidak akan mungkin kalau seseorang gagal menyenangkan Tuhan. Setiap hari, dari menit ke menit, jam ke jam, atau dalam segala keadaan. Tidak mungkin dapat menyenangkan Tuhan dalam kegiatan pelayanan seperti yang saya selenggarakan hari ini, atau kegiatan pelayanan gereja, persekutuan doa, atau apapun jenis itu, saudara. Karena kebanyakan, saudara, kalau seseorang gagal menyenangkan Tuhan, pelayanan itu hanya seperti kamuflase saja. Kamuflase. Nah, saudara, jangan berpikir bahwa dengan mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan atau kelihatan sudah menjadi pelayan, ya berarti sudah menyenangkan Tuhan. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Banyak yang hanya kamuflase. Mestinya kita harus menyenangkan Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita ada di gereja atau di persekutuan doa. Harus berhasil menyenangkan Tuhan di luar di mana kita berada, di segala situasi atau di segala tempat. Kita bukan makhluk amfibia yang bisa hidup di dua wilayah. Kalau makhluk amfibi itu ya seperti kura-kura, bisa di darat juga bisa di air. Seperti buaya bisa di darat juga bisa di becek yang berair. Kita bukan makhluk seperti itu, saudara. Bukan makhluk yang memiliki dua natur. Ya, maksudnya dalam hal natur dosa dan natur tidak berdosa. Kita harus hanya memiliki satu wilayah, dan wilayah itu adalah wilayah Tuhan. Dimanapun saudara berada, itu saudara harus menjadikan sebagai wilayah Tuhan, di mana Tuhan hadir. Kalau tidak demikian, kita menipu. Kita menipu dirinya sendiri dan juga menipu Tuhan. Saya pendeta, saya tahu. Yang berkecimpung dalam dunia kependetaan, dalam dunia gereja, dalam dunia pelayanan persekutuan, penginjilan, bahkan juga dalam dunia pendidikan keagamaan. Saya tentu memperhatikan dan saya jadikan itu sebagai bahan koreksi buat pelayanan saya yang Tuhan percayakan maupun juga diri saya sendiri. Saya melihat itu, saudara. Orang-orang beragama ini banyak yang menghilangkan kehadiran Allah. Karena dari sikap mereka sudah kelihatan pada waktu di kantor, kelihatan kantor keagamaan.
Ya, tentu saya tidak mencela. Tapi saya bisa melihat orang ini tidak takut akan Allah. Dari cara duduk, dari cara bercanda, bersikap sudah menunjukkan orang ini tidak takut akan Allah. Orang-orang seperti ini menghilangkan jejak kehidupan Tuhan Yesus yang pernah hadir 2000 tahun yang lalu. Kalau di luar agama Kristen, ya tentu saya tidak perkarakan. Tapi kalau sampai itu orang Kristen, yang dimana orang mempercayai bahwa melalui mereka orang bisa menemukan Allah, lalu kehidupan mereka tidak memperagakan kehadiran Allah, takut akan Allah, itu jahat di mata Allah. Iya saudara, itu menjadi bahan koreksi, bahan pertimbangan. Coba kalau misalnya orang kerja yang dipercayai kerja di kantor keagamaan, tapi di dalamnya lingkungannya buruk, merokok tak karu-karuan, apa yang didapat? Masa misalnya di kantor sinode, ya, yang dipercayai kantor sinode itu adalah kantornya para pendeta, yang dipercaya sebagai hamba-hamba Tuhan, menghadirkan kehadiran atau kerajaan Allah dan menjadi penyambung lidah daripada Allah. Tapi terdengar kabar berita-berita yang tidak patut. Kalau menyelenggarakan sidang, sinode, terjadi perkelahian, saling lempar kursi, sambil mengeluarkan kata-kata makian hanya karena mau perebutan kedudukan atau jabatan. Apa yang diharapkan dan menjadi contoh? Apalagi kalau terdengar ada kasus korupsi, penggelapan uang. Ya. Karena potensi besar, ya, jatuh dalam dosa itu berpeluang. Ya, karena dianggap sebagai organisasi yang berintegrasi dengan pemerintah misalnya, sangat mudah. Organisasi keagamaan ini membuat proposal dan mendapatkan dana, atau pemerintah menghibahkan dana ke tempat organisasi yang dipercaya organisasi keagamaan yang diperuntukkan untuk misalnya membangun gereja, membantu orang-orang miskin sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tapi pada akhirnya dikorupsi. Itu kan kejahatan, tapi tidak ada mungkinnya. Tidak mungkin tidak ada. Tapi Yudas itu ada. Apa yang harus kita bagikan? Dan saya mendengar ada orang akhirnya dia kecewa terhadap pendeta, kecewa terhadap gembalanya, karena melakukan dosa di matanya, di depan matanya. Dan kepahitannya luar biasa, meninggalkan gereja. Dia melalang buana, saudara, dan tidak lagi ke gereja. Padahal orang itu baru orang bertobat, hancur. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak boleh ada di dua wilayah. Lebih baik saudara tidak beragama daripada saudara tidak bertuhan. Jangan beragama tapi tidak bertuhan. Jangan bergereja tapi tidak bertuhan. Ini namanya ateis praktis. Hidup kita mestinya hanya satu wilayah Tuhan dan kerajaannya. Di kantor, dalam pertemuan dengan sesama kita harus menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah yang tampil di depan mereka, yang tidak boleh kompromi sedikit pun terhadap dosa. Memiliki integritas.
Walaupun kita dianggap sok suci, ekstrim, kita harus benar-benar ada di habitat yang tepat. Habitat kita harus beda. Habitat kita adalah habitat hadirat Allah. Di luar itu berarti kita memberontak terhadap Tuhan. Apa yang kita pikirkan dan yang kita ucapkan dan kita tonton itu, dan yang kita lakukan menunjukkan kualitas kita. Apakah seseorang benar-benar ada di habitat hadirat Allah atau tidak. Banyak orang tidak takut akan Tuhan, saudara. Buat dosa kelihatan kecil-kecil dan dianggap itu biasa. Allah tidak dapat dipermainkan. Kalau dalam Mazmur pasal 13 ayat 13 Mazmur 13 ayat 13 dan 14, 18 dan 19. Wah, ini luar biasa. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Semua tidak terkecuali. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Takutlah akan Tuhan, saudara. Makanya saudara jangan berharap banyak kepada pendeta. Jangan berharap banyak, saudara. Temui Tuhan. Temui Tuhan, termasuk yang berbicara, yang memimpin doa pagi ini. Saudara, kalau tidak menemukan sebagai hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, jangan kamu ikuti. Jangan, saudara. Karena kita hanya punya satu kesempatan hidup di bumi ini. Setelah itu kita akan menghadap Tuhan di kekekalan. Ya. Paksa diri, aku harus takut akan Tuhan dan aku harus hidup di hadirat Allah 1 kali 24 jam. Ya, jangan berbuat salah, saudara, jangan berbuat dosa. Datangan Tuhan sudah semakin singkat, jangan sampai saudara tidak memiliki kesiapan menantikan hari yang besar itu. Ini menjadi pesan Tuhan bagi saudara sekalian atau bagi kita semua. Amin.